Seberapa jauh sih bedanya antara guru madrasah dan yang menjadi PNS gitu loh Mas Teddy? Pendapatannya jauh banget ya? Sangat jauh. Jadi guru madrasah itu kan madrasah itu ada dua. Ada madrasah swasta, ada madrasah negeri. Nah di Kemenag itu hanya nggak sampai 5% itu madrasah negeri. Yang jadi 95% itu madrasah swasta. Madrasah swasta. Contoh, mohon maaf, saya di analogikan di tempat saya Sukabumi itu. Saya di Madrasah Ibtidaiyah itu di Sukabumi itu hanya ada 5 satu kabupaten. Selebihnya 350 lebih itu madrasah swasta. Paling kecil berapa sih pendapatannya? Sebutkan nggak ya? Sebut. Itu bisa 300.000, 400, 500 tergantung banyak sedikitnya murid. Per bulan? Per bulan. Per bulan. Kan kuotanya begini, misalnya di madrasah itu, Madrasah Ibtidaiyah, kita mendapat bos itu 900.000. Kalau jumlah muridnya sedikit, otomatis dong 8 standarnya harus terpenuhi. Betul, Sementara gaji guru juga harus ada. Ya. Itu kan dibagi-bagi. Ya. Dan dana bos bukan hanya untuk gaji guru tentunya, Iya. untuk sarana prasarana sekolah lah, untuk 8 kegiatan standar. belajar mengajar lah, apa segala macam. Jadi Ini yang salah. sepersekiannya doang untuk gaji Betul, guru Ini mungkin. yang salah kenapa ya sistem kesejahteraan guru ini nggak pernah benar gitu. Mungkin kita harus panggil satu narsum lagi. Nah, coba. Kita perkenalkan salah satu narsum kita lagi. Sudah ada bersama kami di sini pengamat pendidikan yang juga juru bicara dari pasangan Amin. Betul. Bapak Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, Mas Indra, selamat datang di Suara emang Buah. pengamat pendidikan banget. Dari tadi nongkrong sama mahasiswa di belakang. Mahasiswa kerjanya minum-minum doang dia di belakang. Apa kabar Mas Indra? Ini Mas Indra tuh Minum-minum, jalan-jalan, kakak- makan Mas bakso, Indra tuh makan saya udah sering batagor. ngobrol nih masalah pendidikan di Indonesia yang Betul. aduh bikin pusing ya kalau habis ngobrol sama Mas Indra tuh saya jadi kayak jadi gimana dong kita harus mulai dari mana gitu. Iya kan Mas Selalu Indra? ya, masalah kompleks banget Iya, masalah pendidikan. gitu. Jadi kalau untuk masalah kesejahteraan guru, karena kita kan mau memperingati Hari Guru Nasional nih tanggal 25 November. Nah itu kita harus mulai dari mana sih Mas Indra untuk memperbaiki masalah ini gitu. Karena mereka gajinya memang sangat kecil sekali. Kalau saya sebelum kita bicara, itu kan problem ya. Iya. Kita harus bicara tentang big picture-nya, big ideas-nya apa. Ide besarnya tuh apa? Ide besarnya itu harus bicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita jangan langsung masuk masalah guru kok nggak sejahtera, Oke. guru kok statusnya nggak jelas, tapi koridornya harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Sepakat nggak? Kita mulai Sepakat. dari situ dulu Oke, ya. setuju. Kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pertanyaan saya nih buat semua audiens nih, terutama buat teman-teman mahasiswa nih. Ya, Tahu jangan nggak? makan bakso aja, denger nih. Bisa googling deh, gimana cara mengukur kecerdasan? Nah, gimana cara mengukur? Jadi kita mau mencerdaskan nih, kan kita harus tahu dong cara ngukurnya gimana. Tanya Siri. Enggak ya? Boleh tanya Siri. Salah satu tokoh dunia yang pernah mengatakan cara mengukur kecerdasan adalah Albert Einstein. Beliau mengatakan the measure of intelligence. Nah, silakan googling. Ayo, ada nggak teman-teman bisa bantu? Googling the measure of intelligence, cara mengukur kecerdasan, gimana caranya? Tunggu Ada mereka nggak? googling, waktu habis nih Bang. Wah, oke. Tes, Saya kasih itu kan ada kasih tes bocoran ya. kecerdasan. Menurut Einstein, cara mengukur kecerdasan adalah kemampuan membuat perubahan. Terus Bang. Zaman dulu Einstein udah ngomong gitu ya ternyata. Ya betul. Einstein dulu yang coblos amin emang. Kalau kita bicara mereka yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa adalah mereka-mereka yang mampu membuat perubahan. Itu dulu. Oke. Oke. Sepakat ya? Nah, sekarang perubahan apa yang butuh dilakukan? Kan begitu. Kan kita bicaranya. Satu, guru di Indonesia itu nggak pernah dikelola secara serius. Di negara lain, kita ambil contoh aja, Jepang misalnya. Pada saat Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, ya kan luluh lantah tuh negaranya. Kaisar Hirohito yang dicari adalah guru dan dosen dulu. Sekarang mereka menjadi negara yang kaya, negara yang kuat, negara yang sejahtera. Negara tetangga kita nih, Singapura yang gedenya cuman sekecamatan, nggak punya sumber daya alam sama sekali. Tapi negara segede Indonesia bergantung impor BBM dari negara yang nggak punya minyak sama sekali. Mereka juga
mengutamakan guru dulu. Nah, kita nggak pernah mengutamakan guru. Oke, berarti permasalahannya di kita tidak mengutamakan guru. Tapi apakah kemudian mungkin kita nggak ada uang kali buat menceritakan semua guru dari Sabang sampai Merauke Tapi gitu. memang juga tadi sempat ngobrol juga ya. Kalau kita bisa bikin kereta cepat, kalau kita bisa bikin ibu kota baru, masa nggak punya duit buat guru? Iya juga ya. Nah itu masalah juga nih Mas Indra. Kenapa ya kayak profesi guru tuh nggak dipandang kayak profesi yang oke semua orang tuh pengen gitu loh jadi guru. Padahal guru tuh kan mulia ya. Tapi nggak kayak dokter, nggak kayak arsitek gitu loh. Jangan-jangan yang saya takutkan, mudah-mudahan saya salah. Jangan-jangan justru banyak orang yang punya kepentingan bikin bangsa ini bodoh. Kalau bangsa ini bodoh, bisa tuh kekayaan alam dikeruk, tapi keuntungannya buat kelompok tertentu. Ya kan? Kita disuruh diadu domba, terus lah suruh berantem sendiri rakyatnya. Iya betul juga. Cuman masalahnya tuh artinya kalau kita memulai, kita kembali ke konteks ini, kalau kita memulai menistirakan guru, dari mana kira-kira menurut Mas Indra? Satu, dari tata kelola gurunya harus dibenahi. Database berarti ya, kurang lebihnya ya. Tata kelola guru itu dan ada di visi misinya Amin, di mana kita harus memperbaiki rasio guru. Jadi problem besar, dan ini saya juga kaget waktu pertama kali diajak rapat dengan Bank Dunia yang mengatakan, jadi judul paparan Bank Dunia itu, guru Indonesia nggak mungkin sejahtera. Oh, Bang Dunia bilang begitu? Bang Dunia. Karena alasannya apa, Bang? Karena jumlah guru kita kebanyakan. Tapi kan jumlah guru yang kebanyakan itu ternyata ada guru yang belum ditempati, belum ada penempatan juga. Jadi problem, ada guru yang bukan, sekolah yang kekurangan. Bukan jumlah problemnya, tapi distribusi. Oke. Semua guru maunya kerja di kota. Nggak ada yang mau di daerah terpencil. Karena gajinya kecil ya kan, tadi bedanya jauh ya. Yang di kota gajinya kecil, apalagi nih di daerah sana kan lebih Antara Jakarta dan Ya Tangerang aja. wajar, saya juga kalau jadi jomplang guru ya. bakal mikir begitu Mas. Kan itu tadi berarti tidak ada konsep untuk mencerdaskan semua anak Indonesia. Kan harusnya punya konsepnya itu dulu. Jadi nggak ada diskriminasi. Kenapa guru hanya ditempatkan di kota-kota besar? Oke, menurut Pak Didi, kira-kira apa faktor yang kita harus ubah sehingga guru mau ditempatkan di misalkan daerah 3T misalkan? Iya. Ya, sebetulnya kalau seandainya guru ini disamakan kelolanya, tidak ada terkotak-kotak. Selama ini kan ada guru madrasah yang di bawah Kemenag, ada guru yang di bawah gubernur, SMA, SMK, dan SLB. Ya, Ada guru di bawah bupati dan wali kota, SD dan SMP. Ada guru yang di bawah yayasan, yaitu yang swasta. Seperti dikatakan Bang Teddy tadi, 95% madrasah ada di swasta. Nah, kalau sudah terkotak-kotak begini, bagaimana kita bisa mengelola? Akhirnya, disparitasnya, perbedaannya sangat jauh. Kalau Bang Indra tadi mengatakan tata kelolanya itu yang benar. Kami dari semenjak dulu sudah mengusulkan bahwa guru ini dibuatkan satu lembaga tersendiri, badan tersendiri yang mengurus tentang guru. Supaya guru ini tidak merasa perbedaan antara Papua dengan Jakarta, perbedaan dengan Jakarta dengan Aceh. Karena semua dikelola oleh satu badan yang tentu gajinya, kesejahteraannya, statusnya Adil gitu ya. adil, karirnya, Itu semuanya nggak ada itu. ya, ternyata Bisa ya. dibikin PGRI itu mungkin. Saya ambil contoh deh. Dibikin. Kebetulan saya anak tentara nih. Nggak ada tuh tentara yang nolak ditempatkan daerah 3T. Ya karena patuh komandan ya semuanya ya. Nah, kenapa? Apa beda dengan guru? Kalau memang itu dibutuhkan sebagai bagian yang utama pertahanan nasional, itu pendidikan seharusnya menjadi bagian pertahanan nasional kan? Tapi kalau kita sendiri nggak taat konstitusi, yang disampaikan Pak Didi tadi, sebetulnya problemnya kita nggak taat konstitusi. Pasal 31 ayat 3 bunyinya adalah pemerintah mengupayakan satu sistem pendidikan nasional. Faktanya kita multi sistem. Ada guru yang di bawah Kemenag, itu yang ngontrol Komisi 8.
Ada guru yang di bawah Kemendikbud, ngontrolnya Komisi 10. Ada guru yang di bawah pemerintah daerah yang ngontrol Komisi 2. Itu udah nggak satu sistem. Jadi terlalu banyak, kepala, ya susah juga ya Mas Edi ya. Pasti susah ya. Karena amanat undang-undangnya membuat satu sistem. Undang-undang dasar loh, bukan undang-undang. Undang-undang dasar loh. Jadi kita sudah berpuluh-puluh tahun melanggar undang-undang dasar, tapi dibiarkan saja. Pantesan jadi masalah klasik yang terus dibicarakan ya setiap hari guru nasional, setiap momen ini. Tapi nggak pernah selesai. Loh jangan-jangan justru itu yang menjadi komoditas politik, biar rame. Oke, sebelum Ngeri makin kali jauh, ya. nanti kita Iya. akan sambung lagi. Tetap jangan kemana-mana di Suara Rebuan Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.